Ini salah satu beduk peninggalan beliau yang usianya ratusan tahun, 5 sampai 600 tahun, yang beliau dari tanah Maroko, ditugaskan gurunya dan diberikan saku hanya 2. Satu dengan kulit dan yang kedua dengan segenggam tanah. Maka gurunya beliau mengatakan, kalau kamu sudah menemui sesuatu yang sudah kamu cari untuk syiar agama Islam di tanah Jawa, tandanya dengan membunyikan beduk yang terdengar sampai Maroko. Para sedulur, kita barusan bincang-bincang bersama juru kunci Pak Sutarjo, dan sekarang kita akan melanjutkan melihat-lihat sekitar makam bersama Mbah Dim. Monggo. Bisa dijelaskan Mbah Dim, ini kalau ini makamnya siapa Mbah Dim? Baik, Pak Dian, ini adalah salah satu makam yang di sini adalah namanya santri beliau, Syekh Maulana Maghribi, yang bernama Ja'far Shadiq. Beliau adalah salah satu santri yang mengabdi, kalau bahasa Jawanya adalah minal katuti dengan Mbah Syekh Maulana Maghribi. Beliau mengaji dengan Syekh Maulana Maghribi sebagai bukti cintanya beliau kepada sang guru, maka dia dimakamkan di bawahnya tepat dari makam Syekh Maulana Maghribi. Baik, terima kasih Mbah Dim. Kita kirim Fatihah untuk beliau. Fatihah Al-Fatihah wa ila ruh khususon Syekh Ja'far Shadiq wa tilmid Syekh Maulana Maghribi. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kita berlanjut ke khodam beliau. Khodam ini adalah salah satu yang menservis ataupun di mana ada Syekh Maulana Maghribi, beliau ada di sampingnya senantiasa menyiapkan untuk makanan, minuman dan untuk persediaan kalau dia mau mengaji untuk mengajarkan kepada Ja'far Shadiq. Monggo. Baik, kita lanjut. silakan. Baik, Mbah Dim, kalau yang satu ini bisa dijelaskan makamnya siapa Mbah Dim? Ya, ini makam atau petilasan dari Syekh Belabelu. Syekh Belabelu ini adalah khodamnya atau bahasa enaknya kacungnya Syekh Maulana Maghribi. Di mana ada Syekh Maulana Maghribi, disitulah pasti ada Syekh Belabelu. Maka mempersiapkan apa yang dibutuhkan oleh Syekh Maulana Maghribi, baik ketika mau mengajar, beribadah, dan ataupun makanan, minuman dan lain sebagainya, dia akan mempersiapkan untuk gurunya Syekh Maulana Maghribi. Dan anehnya lagi, di setiap makamnya Syekh Belabelu ini, di sampingnya biasanya ada pohon rindang. Dan pohon di situ dinamakan pohon budi. Konon pohon budi ini bisa di-shot ini. Ini pohon budi ini adalah pohon yang konon dulu pernah dipakai seorang biksu Buddha, yang beliau itu kalau semedi bahasanya mereka ataupun beribadah duduk di pohon budi ini. Maka ketika pohon budi ini kayunya dibongkah, gergaji dipotong, maka warnanya keputih tulangan. Maka dari itu
petuah dari pohon budi ini adalah ketika dia sudah ambruk dengan sendirinya, maka dia akan dibuat mungkin tasbih seperti ini, ataupun cincin atau mata cincin dan lain-lain sebagainya, sebagai bukti kalau itu pernah tabarukan di mana ada Syekh Bila Belu, di situ pasti ada pohon rindang. Di situ tempat beristirahatnya Syekh Bila Belu ketika setelah menservis ataupun melayani dari gurunya Syekh Maulana Maghribi. Kita kirim Fatihah untuk beliau supaya kita untuk mendapatkan keberkahan, tabarukan saja. Al-Fatihah. Wa ila Syekh Bila Belu Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik Pak Dian, kita akan menuju ke khodamah. Kalau tadi khodam itu pembantu laki-laki, ini ada salah satu, ada riwayat khodamah itu pembantu perempuan, bahkan dia ikut mengaji di belakang ketika Syekh Ja'far Shadiq mengikuti mengaji dengan Syekh Maulana Maghribi. Makamnya ada di bawah sana, dan itu saya nggak tahu namanya, tapi di situ disinyalir khodamahnya perempuan. Mari kita lanjutkan ke sana. Mbak Tim, bisa dijelaskan kalau yang satu ini makamnya dari siapa, Mbak Tim? Ya, kalau ini adalah salah satu makam yang di sini disebut khodamahnya Syekh Maulana Maghribi. Kalau tadi yang Syekh Bila Belu itu khodam atau pembantu laki-laki yang melayani Syekh Maulana Maghribi, akan tetapi ini murid sekaligus khodamahnya yang membersihkan sekitar makam dan di pondok pesantren yang sekitar sini dulu. Karena santrinya baru Syekh Ja'far Shadiq, beliau ini perempuan yang mengikuti secara samar-samar ketika dia sambil bersih-bersih mengikuti pengajian dari Syekh Maulana Maghribi, atau membersihkan di musolanya atau di masjid, dan menyiapkan air wudhunya orang-orang yang akan belajar sama Syekh Maulana Maghribi. Kita kirim Fatihah sama beliau. Al-Fatihah tilmidatil Syekh Maulana Maghribi. Al-Fatihah. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baik Pak Dian, kita akan melihat peninggalan sejarah, peninggalan yang asli yang dimiliki Syekh Maulana Maghribi yang tadi diceritakan oleh Bapak Juru Kunci Sutarjo, yang beliau itu membawa segenggam tanah dan membawa secarik kulit yang di situ disinyalir ketika sudah sampai di tempat yang diisyarahkan oleh gurunya, maka kulit tadi akan berubah menjadi digunakan untuk menjadikan beduk. Nah, di situ kalau ada beduk dan beduk itu dibunyikan, maka akan terasa gurunya yang di Maroko sana bahwasanya Syekh Maulana Maghribi sudah menemukan tempat dia untuk syiar Islam di sekitar situ. Lah, yang dipilih dan diisyarahkan dari gurunya adalah Jabal Kanil di Tawangmangu ini. Maka karena berlamanya di sini, karena kulitnya tadi itu hanya secarik, karena waliullah itu, seorang walinya Allah itu tidak bisa diukur dengan akal, maka setelah itu pohon-pohon yang besar yang rindang itu digunakan untuk menjadi balungane beduk tadi. Yang sekarang kita akan melanjutkan melihat beduk peninggalan beliau dan musola atau masjidnya yang konon dulu sebenarnya hanya 4 soko, tapi berkembangnya waktu dan berkembangnya para peziarah diperbagus, dipugar menjadi yang akan kita lihat nanti. Monggo. Baik, Mbak Tim, ini bisa dijelaskan pohon peninggalan Syekh Maulana Maghribi? Baik Pak Dian, ini salah satu pohon Kamboja yang dimanapun makam Syekh Maulana Maghribi ada, di depannya ataupun di dekat aula ataupun di dekat musola masjid yang sebagai ibadah beliau ketika setelah mengajar dengan santrinya Syekh Ja'far Shadiq dan Syekh Bila Belu dan santrinya perempuan tadi, maka di depannya ada
Kamboja. Kamboja di sini harum wangi dan bunganya akan senantiasa semerbak di malam hari. Ini menunjukkan Syekh Maulana Maghribi senang beribadah di tengah malam hari, seperti yang datuknya Syekh Ali Zainal Abidin, cucu Sayyidina Ali, yang bersambung kepada beliau nasabnya, itu disebut Jamalulail, orang yang memperindah ibadah di tengah malam hari. Maka keramatnya Syekh Ali Zainal Abidin bin Husain bin Ali radhiyallahu taala anhu, dan beliau adalah cucu dari Sayyidina Ali, adalah beliau keturunan dari Ahlul Bait Sayyidina Ali, Ali Zainal Abidin. Beliau yang punya keramat ketika beliau sholat sunnah di masjidnya ataupun di musola di langgarnya, ketika terjadi kebakaran yang sangat hebat, maka tetangga dan para teman-temannya berteriak, "Ya Sayyidina Ali, wahai Sayyidina Ali Zainal Abidin, rumah dan keseluruhan yang engkau tempati itu kebakaran." Maka dia tidak menghiraukan karena ibadahnya di malam hari yang sangat luar biasa, Jamalulail. Ketika dia setelah atahiyat akhir dan salam yang kedua, ketika ditanya, "Ya Syekh Ali Zainal Abidin bin Husain, kenapa engkau ketika ada kebakaran kita ribut mencari air dan lain sebagainya, memadamkan api, ketika kamu malah khusyuk di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan qiyamul dan zikirnya?" Jawab apa beliau? Syekh Ali Zainal Abidin, cucunya cicitnya Sayyidina Rasulullah, dia menjawab, "Api neraka lebih aku takuti daripada api yang ada di dunia." Maka Syekh Maulana Maghribi sebagai keturunan dia yang bersambung kepada Syekh Jumatil Kubro dan Syekh Jumati Shogir ke atas hingga Sayyidina Ali Zainal Abidin, maka dia ketika setelah beribadah, bunga kamboja itu akan mengembang atau mekar menyambut datangnya ketika beliau beribadah di tengah malam hari. Maka gitu. Bunga kamboja akan semerbak wangi. Gitu, dan peninggalan yang lain akan kita lanjutkan. Baik, monggo. Beduk dan masjidnya. Oke, monggo. Baik, Mbak Din, bisa dijelaskan untuk beduk ini dari peninggalan Syekh Maulana Maghribi. Baik Pak Dian, ini salah satu beduk peninggalan beliau yang usianya ratusan tahun, 5 sampai 600 tahun, yang beliau dari tanah Maroko, ditugaskan gurunya dan diberikan saku hanya 2, satu dengan kulit dan yang kedua dengan segenggam tanah. Maka gurunya beliau mengatakan, kalau kamu sudah menemui sesuatu yang sudah kamu cari untuk syiar agama Islam di tanah Jawa, tandanya dengan membunyikan beduk yang terdengar sampai Maroko. Maka gitu. Setelah sampai di Jabal Kandil ini, bumi kita, bumi Ayu Karanganyar, alhamdulillah menempat di Tawangmangu, Matesih, Jabal Kandil ini, maka setelah berusia beberapa tahun, yang di situ ada pohon besar yang kita sinyalir tadi, yang di sana kita sebutkan, maka ditebang oleh Syekh Maulana Maghribi dan digunakan untuk sebagai balungan beduk. Maka terjadilah yang namanya beduk. Dan di sini ada unik, Pak Dian. Uniknya apa itu? Uniknya ketika ada salah satu 6 ataupun 9 orang yang dikatakan Bapak Tarjo tadi, beduk ini dicolong, Pak. Dicolong. Iya. Maka setelah dicolong sampai di jembatan sana, ya, namanya beduk yang begitu berat karena berat isinya, isi karena wiridannya dan lain sebagainya, amaliyah Syekh Maulana Maghribi. Ternyata ke-9 atau 6 orang tersebut capek, ketiduran, tidur di sekitar jembatan tadi. Nah, setelah seperti itu terbangunlah ke orang yang menyolong ini tadi, memaling tadi, ya kan. Akhirnya ternyata kok beduknya mak bedunduk nggak ada, ya kan, gitu ya. Iya, ternyata setelah di sini ada yang mengecek ke sini, salah satu begalnya tadi yang menyolong tadi, ternyata sudah
ada di sini lagi. Sudah ada di sini lagi. Maka iya. ada yang menyebut beduk ini adalah beduk sakti. Beduk sakti. Beduk sakti. Berarti artinya ceritanya seperti itu seperti ya. itu kurang lebih. Nggih. Nah, baik, kita akan lanjutkan lagi dengan peninggalan yang paling utama dan yang diutamakan adalah berupa musola 4 soko. Musola 4 soko. Ya. Monggo. Ya. Baik, langsung saja. Nggih. Sini. Baik, Badim. Ini kan yang seperti jenengan jelaskan tadi adalah musola 4 soko. Betul. Ini dari dulu udah ada perubahan atau bagaimana? Ya, dari dulu yang sangat utama 4 soko ini. Ini ya. 1, 2, 3, 4. Ini yang utama yang dipakai makbad beliau. Makbad itu salah satu tempat untuk beribadah, munajat kepada Allah Subhanahu wa taala yang saya katakan tadi. Jamalulail, mengindahkan ibadah dengan di malam hari. Maka setelah 4 soko ini digunakan beribadah bertahun-tahun dan sampai ada santrinya dan beliau bisa mengajarkan ilmunya, bersiar Islam di sekitar sini, timbullah mengembang dengan sesuatu dan para penduduk yang disinyalir, karena dulu di sini belum ada rumah banyak Pak Dian. Gitu. Di sini itu rumahnya siji boko siji jerit gitu ya. Ikut sama Syekh Maulana Maghribi dan menimba ilmu, akhirnya mungkin dia punya kebun yang dimana ada kayunya disumbangkan, dan seperti yang di atas itu adalah soko yang asli. Yang aslinya, yang umurnya ratusan tahun. Nah, Konon sampai 600 tahun. 600 tahun. Sehingga setelah beliau wafat dan di mana ada Syekh Maulana Maghribi, di situ mesti ada Syekh Bela Belu. Gurunya wafat, santrinya melu wafat. Dan siapa itu Syekh Ja'far Shadiq pun ikut wafat. Begitu juga khodamahnya yang perempuan tadi, sehingga timbul di mana-mana dengan isyarah dan banyak orang berziarah. Timbul dari salah satu mungkin keturunan atau yang bagaimana berziarah, ada orang Cina Pak. Ada orang Cina datang dapat isyarah, kemana-mana diikuti. Pokoknya mana penjelasan Syekh Maulana Maghribi diikuti. Maka setelah dia dapat isyarah, mobil yang dia tumpangi itu, yang seharusnya kalau dia itu bisa berjalan dengan disetir, karena sangat capeknya di depan tadi itu yang di dekat gapura itu jenenge mobil tanpa disetir minggok dewe. Nah, dapat isyarah sampai di jembatan itu, sehingga dapat isyarah dan naik ke sini yang harum bau aromanya itu seperti di Jabal Rahmah. Maka dari itu setelah seperti itu dia mempunyai keinginan, pokoknya aku harap membangun sekemampuan saya, karena itu ada makam Syekh Maulana Maghribi. Begitu Pak Dion. Dari salah satu peninggalan dan sekitar makam Syekh Maulana Maghribi, mungkin bisa bermanfaat. Dan para pemirsa kalau mau ikut berziarah ke sini sesuai dengan tujuan tiga kriteria dari awal kemarin yang kita sampaikan. Alamatnya ada di sebuah gunung yang dinamakan Jabal Kanil. Jabal itu gunung, Kanil itu salah satu tempat yang disinyalir untuk Syekh Maulana Maghribi. Datangi di alamat kita di sini yang sudah tertera di sini, yang alamatnya sangat enak sekali dari arah Matese ke timur, dan nanti akan ada pelangnya makam Syekh Maulana Maghribi. Kalau dari Tawangmangu menurun, menurun nanti ada kiri jalan, ada gapura Syekh Maulana Maghribi. Ikuti jalan sampai di sini. Semoga kita mendapatkan keberkahan dunia hatal akhirat dari para makam para wali, khususnya Syekh Maulana Maghribi, dan membuat kesejahteraan seperti di bumi Karanganyar tentram. Khusus untuk terakhir Bapak Dion, semoga dari pemirsa yang mengikuti jejak kita safari religi waliullah, khususnya Syekh Maulana Maghribi, dengan berkatnya para wali-wali Allah, semoga pandemi yang ada di bumi Nusantara kita, Indonesia Raya, semoga diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjadi diganti dengan ketentraman, kesehatan, seperti doanya
orang-orang tua dulu, gemah ripah, loh jinawi, murah sandang, murah pangan, semuanya tentram. Amin Allahumma amin. Begitu Pak Dion, safari religi malam kita hari ini. Semoga kita akan bersambung dan di gelombang yang sama di hari-hari yang akan datang. Akhirnya, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Baik para sedulur pitutur dimanapun Anda berada, demikianlah perjalanan safari religi kami dari tim Pitutur Luhur, dan nantikan perjalanan religi kami selanjutnya. Dion yang bertugas, mohon maaf atas segala kekurangan dan khilafan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.